keuangan di wilayah Sangro, Landak, dan Skadau. Untuk mengawali, terima kasih untuk mengawali kegiatan pagi ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Untuk berdoa, kita mulai. Baik, selesai. Izin Bapak Ibu, kegiatan hari ini mendadak ya Bapak Ibu ya. Menindaklanjuti penyampaian juknis pelaksanaan proyeksi pengeluaran bulan gede harian dari kantor pusat untuk agar lancar dalam nggak bisa. Saya ganti tempat ya. Mohon maaf, sinyalnya jelek. Apakah sekarang sudah terdengar ya, Bapak Ibu? Ya. Sudah, Pak. Halo? Udah terdengar ya? Sudah jelas, Pak. Sudah. Oke, siap. Baik, kita mulai aja ya. Untuk menindaklanjuti penyampaian juknis terkait pelaksanaan proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD harian yang disampaikan oleh kantor pusat. Di sini ada kewajiban untuk pengisian proyeksi pengeluaran bulanan dan rencana penarikan dana harian yang dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi Sakti, Bapak Ibu. Nanti Satker menyusun proyeksi pengeluaran bulan November dan Desember ini paling lambat tanggal 5. Nanti bisa diupdate lagi di tanggal 10 sampai dengan 15 November, Bapak Ibu. Kemudian tanggal 1 sampai dengan 5 Desember dan tanggal 10 sampai 15 Desember. Nah, di sini untuk di sini nanti Satker menyusun RPD harian juga secara otomatis dan mempunyai jatuh tempo 5 hari kerja setelah tanggal kirim SPP. Kemudian nanti jatuh tempo tersebut akan dimutakhirkan berdasarkan tanggal persetujuan SPM oleh PPSPM menjadi 2 hari kerja setelah tanggal persetujuan SPM oleh PPSPM. Nah, ini untuk detailnya nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Eli. Mungkin untuk mengawali acara ini, kami mohon perkenan Pak Agus Tinus Prastio, Kepala Kabupaten Sanggau untuk memberi sambutan dan membuka acara ini di pagi hari ini. Mohon izin Pak Agus, waktu dan tempat kami persilahkan Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Fredrik. Yang kami hormati Bapak Ibu pengelola keuangan Satuan Kerja Lingkup KPPN Sanggau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, dalam rangka menghadapi akhir tahun anggaran 2022 sesuai dengan amanat dari Perdirjen nomor 8 _PB _2022 terkait dengan ketentuan
langkah-langkah yang perlu kita perhatikan agar pelaksanaan akhir tahun anggaran 2022 ini bisa berjalan lancar. Bapak dan Ibu sekalian, beberapa waktu lalu kita telah melakukan sosialisasi terkait dengan Perdijen nomor 8 tahun 2022 tersebut. Beberapa pengaturan yang perlu mendapat perhatian, salah satunya selain pencatatan kontrak dan BAPP, BAST, kemudian terkait dengan pengajuan SPM ke KPPN, ada juga terkait dengan penyusunan rencana pengeluaran atau rencana penarikan dana. Nah, ada yang berbeda dari rencana penarikan dana yang telah kita susun dalam periode dari Januari sampai dengan bulan Oktober kemarin. Jadi surat kuasa klaim untuk kontrak di bawah 50. Mohon izin, ada yang bocor. Oke, saya lanjutkan. Terkait dengan rencana penarikan dana ini untuk bulan November dan Desember, itu terdapat pengaturan tersendiri yang perlu kita pahami dan kita laksanakan. Sesuai dengan pasal 11 Perdirjen nomor 8 tahun 2022 tersebut, terdapat pengecualian juga terkait dengan rencana penarikan dana harian. Misalnya terkait dengan pengajuan SPM, UP, TUP, GUP tunai, untuk pembayaran GUP tunai, PTUP, KKP, kemudian juga terkait dengan belanja pegawai, misalnya gaji induk, uang makan, uang lembur, gaji P3K, penghasilan PPNPN, kemudian juga pengesahan yang tidak perlu dilakukan RPD harian. Nah, oleh karena itu mungkin nanti ada beberapa hal yang menjadi pertanyaan, menjadi diskusi kita di dalam penyusunan rencana penarikan dana harian ini, di mana kita saat ini menggunakan aplikasi Sakti. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Fredik bahwa RPD ini nanti akan terbentuk secara otomatis dalam aplikasi Sakti. Nah, namun demikian, Bapak dan Ibu sebagai pengelola keuangan sebaiknya meskipun ini RPD-nya terbentuk secara otomatis, tetapi harus memperhatikan kapan belanja tersebut, uang tersebut akan dibayarkan kepada pihak ketiga. Jadi dalam hari ini karena ada ketentuan yang harus diikuti, misalnya untuk rencana penarikan dana itu akan terbit secara otomatis setelah dibuat SPP atau ditetapkan SPP, itu 5 hari kerja. Kemudian setelah diterbitkan atau disetujui SPM-nya itu menjadi 2 hari kerja. Nah, update akan secara otomatis dilakukan oleh sistem. Namun demikian, ada hal yang mungkin perlu diketahui. Bagaimana bila SPM yang diterbitkan itu dilakukan misalnya pada tanggal jatuh tempo dari SPP tersebut, yaitu 5 hari kerja, atau 1 hari misalnya sebelum jatuh tempo saat RPD terbentuk dari SPP, atau juga misalnya SPM ditetapkan
1 hari setelah SPP diterbitkan. Nah, seperti itu nanti Bapak Ibu perlu perhatikan kapan rencana untuk pembayaran kepada pihak ketiga itu harus segera diterima atau dipindahkan dari rekening kas umum negara ke rekening pihak ketiga tadi. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mengapa hal ini harus kita patuhi, harus kita pedomani, karena pemerintah ingin memastikan bahwa pada saat jatuh tempo pembayaran itu harus dilakukan, pemerintah memiliki atau mengelola likuiditas yang cukup untuk dana itu dipindahkan dari rekening kas umum negara ke rekening pihak ketiga. Jadi karena untuk memastikan hal itu bisa berjalan lancar pembayarannya, maka rencana penarikan dana itu harus diikuti sesuai dengan skema yang nanti akan disampaikan. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pembukaan BIMTEK pada pagi hari ini. Mohon kalau ada pertanyaan nanti bisa didiskusikan. Kalau misalnya nanti kami masih ada sesuatu yang meragukan, bisa kita sampaikan jawabannya dalam kesempatan yang lain atau melalui komunikasi secara kasus demi kasus. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan secara resmi. BIMTEK proyeksi pengeluaran bulanan dan RPD harian untuk bulan November dan Desember tahun 2022 ini secara resmi kami buka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami kembalikan kepada Pak Fredrik. Baik Pak, terima kasih Pak atas pembukaan dan sambutannya Pak. Mohon izin Pak, apabila Bapak ada agenda lain yang ini kami persilahkan Pak untuk web Zoom, namun apabila berkenan masih gabung kami persilahkan juga Pak. Siap Mas Fredrik, saya mungkin ngintip-ngintip diskusinya nanti, tapi tidak bisa secara aktif. Terima kasih Pak Fredrik dan Bapak Ibu semua, selamat melanjutkan kegiatan pagi hari ini. Terima kasih. Siap Pak Agus, terima kasih Pak Agus. Baik Bapak Ibu, untuk lebih detailnya kita dengarkan materi lebih detailnya ya oleh Mbak Eli. Kami persilakan Mbak Eli untuk share screen dan mulai kegiatan hari ini. Iya Pak, sebentar ya Pak ya. Siap. Oke. Di sini kita akan membahas tentang pengisian proyeksi pengeluaran bulanan ya Bapak Ibu ya, yang kemarin sudah saya share juknisnya dan ND-nya dari pusat ke grup operator KPPN Sanggau ya. Nah, untuk proyek apa sih yang membedakan proyeksi bulanan ini dengan revisi halaman 3 DIPA yang kemarin awal Oktober sudah Bapak Ibu isikan gitu kan. Pasti Bapak Ibu berpikir juga kan dan bertanya-tanya, loh kok kita jadi kerja 2 kali ya kesannya ya, karena kesannya bekerja 2 kali. Kita sudah mengisikan revisi halaman 3 DIPA, kemudian kenapa kita harus mengisi proyeksi bulanan lagi di bulan November gitu ya. Nah, di sini fungsi dan tujuan pengisian proyeksi bulanan pengeluaran November dan Desember ini yang dilakukan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, kemudian nanti bisa diupdate di tanggal 10 sampai tanggal 15 adalah sebagai monitoring dari kantor pusat kami, khususnya di DIT-PKN, pengelola kas negara, untuk bisa memastikan nih sisa uang yang
tersisa sisa uang yang dibutuhkan oleh negara untuk membiayai pengeluaran sampai akhir tahun tuh berapa gitu. Jadi nanti proyeksi yang Bapak Ibu isikan ini menjadi monitoring oleh kantor pusat kami, uangnya yang dibutuhkan sampai akhir tahun berapa, dan sebagai komitmen juga, komitmen terhadap KL pusatnya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti dari kantor pusat kami akan menjumlahkan tuh proyeksi bulanan yang Bapak Ibu isikan semuanya, kemudian nanti akan diserahkan ke KL pusatnya masing-masing. Oh ini loh komitmen dari satuan kerja kan kementerian lembaga Bapak Ibu sekalian bakal mencairkan segini nih gitu. Jadi misalkan nanti akan ada deviasi, itu deviasinya akan lebih berpengaruh tidak berpengaruh di IKPA Bapak Ibu sekalian, namun berpengaruh ke komitmen itu, komitmen yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu sekalian dengan keberadaan uang negaranya gitu loh Pak Ibu. Jadi intinya lebih ke kantor pusat tuh ingin memanage uang yang dibutuhkan sampai nanti di akhir bulan, di akhir tahun tuh berapa, apakah kurang atau kan lebih gitu. Jadi lebih untuk mengecek memproyeksikan potensi SIKPA dan SILPA nanti di akhir tahun anggaran. Nah, apa sih yang membedakan proyeksi bulanan ini dengan RPD harian? Nah, kemarin kan Bapak Ibu sudah mengisi RPD harian. Ada juga Bapak Ibu yang mungkin sedang revisi di DJA sehingga tidak bisa melakukan pengisian RPD harian. Nah, di sini proyeksi bulanan itu bisa diisikan lebih dari 100%. Jadi kemarin Bapak Ibu ketika mengisikan RPD halaman 3 DIPA, revisi halaman 3 DIPA ke Kanwil, itu kan tidak bisa maksimal tuh ya. Padahal kita tidak tahu kebutuhan Bapak Ibu tuh sebenarnya lebih dari 100% atau di bawahnya 100% gitu. Nah, untuk proyeksi pengeluaran bulanan ini, Bapak Ibu bisa mengisikan lebih dari 100% untuk belanja pegawai. Karena kan tidak bisa dipungkiri mungkin Bapak Ibu sekarang sudah banyak satuan kerja yang minus di belanja 51-nya ya. Nah, begitu. Jadi yang membedakan proyeksi bulanan yang harus diinputkan sekarang dengan revisi halaman 3 DIPA adalah bisa diisikan lebih dari 100% untuk belanja 51. Untuk belanja 52, 53, dan 57 tidak bisa lebih dari 100%. Harus maksimal 100% gitu Bapak Ibu ya. Mungkin nanti kita bisa langsung praktek aja ya. Di sini saya izin bisa pinjam usernya Pak Fandi ya Pak Fandi ya. Oke, kita silakan Mbak, silakan. Ya, kita pertama buka Sakti dulu. User yang digunakan untuk pengisian proyeksi pengeluaran bulanan ini Sakti modul operator pembayaran ya Bapak Ibu ya, yang biasa bikin SPM. Nah, di sini kami harapkan sekali Bapak Ibu tuh bisa benar-benar mengisikan sesuai dengan yang mau Bapak Ibu cairkan gitu sampai nanti akhir tahun. Kami di sini percaya pasti Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai target-target realisasi yang akan dikeluarkan gitu sampai nanti akhir tahun. Gitu. Jadi di modul pembayaran, di RUH pembayaran, di proyeksi pembayaran bulanan. Ini menunya baru ditambahkan kemarin siang ya Bapak Ibu ya. Nah, menunya akan seperti ini. Di sini pasti ada pemberitahuan, masih ada data proyeksi yang belum diisi. Nah, untuk pengisian data proyeksi ini, dia pengisiannya per jenis belanja ya Bapak Ibu ya. Dan di sini hanya ada bulan November dan Desember. Di sini ada pagu total, yaitu pagu total yang Bapak Ibu Satuan Kerja kelola. Di sini ada realisasi sampai dengan bulan sebelumnya. Nah, di sini yang harus Bapak Ibu isikan. Jadi pengisiannya itu per jenis belanja. Misalkan di satkernya Pak Fandi. Tampilannya belum berubah. Ya, Pak. Nggak di-share kan? Oh. Bentar, Pak. Sebentar, Pak. Ternyata belum berubah ya. Udah, Pak? Udah berubah? Wes. Oke. Aduh. Kita santai aja ya Bapak Ibu ya. Misalkan nanti belum berubah atau ada yang lelet, infoin aja ya. Nah, di sini tampilannya seperti ini ya. Bapak Ibu pertama akses operator pembayaran, RUH pembayaran, proyeksi belanja bulanan.
Nah, di sini nanti akan muncul pagu total yang Bapak Ibu kelola, akan muncul realisasi sampai dengan bulan sebelumnya, dan di sini pasti akan ada pemberitahuan masih ada data proyeksi yang belum Bapak Ibu isikan. Nah, untuk mengisikannya itu per jenis belanja. Misalkan kita coba, nah di sini ada pagu jenis belanja 51 misalkan, karena di sini saya kliknya 51, akan ada pagu jenis belanja 51, realisasi belanja 51, sisa pagu 51, proyeksi belanja 51. Dah, jadi di sini bisa kita langsung ubah aja. Nah, untuk mengubahnya itu langsung diedit semua jenis belanja, tidak 51 habis itu disimpan, 52 disimpan, 53 disimpan, tidak, tapi langsung 51 diedit, 52 diedit, 53 diedit. Jadi pengisiannya cukup mudah, namun hal yang diisikan ini yang perlu Bapak Ibu rincikan benar-benar nanti sampai akhir tahun tuh gimana gitu. Nah, untuk misalkan ya kita mengisi 51, tadi udah saya klik ubah ya Bapak Ibu ya. Setelah saya klik ubah, nah di sini Bapak Ibu bisa mengisikan nominalnya. Misalkan untuk belanja 51 ini kita nominalnya boleh lebih dari 100% apabila memang kebutuhan Bapak Ibu realnya tuh lebih dari 100% tidak apa diisikan 100% gitu. Misalkan ini sisa pagunya 89.479, kita isikan di sini 40 juta. Nah, di bawah kita isikan juga 40 juta. Setelah itu jenis belanja 52 diisikan juga sama sampai dengan 53, kemudian nanti disimpan. Harus diisi semua ternyata. Pak Fandi nanti bisa diedit sendiri ya Pak Fandi ya? Siap, Mbak, siap. Oke, coba ini kami isikan 100 juta. Terus 53 juga kita isikan. Jadi memang harus semuanya diisikan ya. Sisa pagunya 0. Nah, untuk yang misalkan Bapak Ibu bulan November dan bulan Desember tidak ada realisasi, itu tidak bisa ya dikosongin sepertinya, tidak bisa, tetap harus diisikan meskipun nilainya 0. Diisikan 0 misalkan di sini karena sisa pagu 53-nya sudah habis. Oke, setelah itu baru kita simpan. Nah, di sini data proyeksi belanja 51 akan tersimpan. Nah, pasti di sini Bapak Ibu juga bertanya-tanya ya, loh, kenapa terus apa ngefeknya Mbak proyeksi belanja ini, kita harus merekam proyeksi belanja ini gitu kan. Nah, untuk proyeksi belanja, pengeluaran belanja untuk bulan November dan Desember ini tidak akan ngefek di IKPA ya Bapak Ibu ya, tidak akan ngefek di IKPA. Namun kami mohon Bapak Ibu untuk bisa mengisikan, untuk dapat mengisikannya karena memang ini sebagai monitoring kami dan sebagai usaha kami, usaha kantor pusat untuk dapat memanage keuangan di negara kita ya Bapak Ibu ya, kan kita bisa tahu nanti anggarannya sisa berapa, kan kita tidak tahu nanti di awal tahun akan terjadi hal yang seperti apa, perekonomian Indonesia akan seperti apa. Nah, di sini salah satu mitigasi yang dapat kantor pusat DJPB laksanakan untuk bisa mengatur keuangan kita semua, mengatur keuangan Indonesia gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini cukup sampai di sini untuk proyeksi bulanannya. Mungkin kita langsung ini aja ya, untuk Bapak Ibu yang bertanya terkait proyeksi bulanan ini mungkin bisa langsung tanya aja ya. Pak Fredik bisa langsung tanya aja ya Pak Fredik sebelum nanti ganti di tasnya ya. Siap. Takutnya nanti ketika kita udah ganti di perencanaan kas jadi lupa nanti Pak. Ya mungkin sambil jalan bisa langsung tanya Bapak Ibu ya. Langsung bisa fokus bertanya. gitu aja ya. Kita sama-sama ini aja, sharing aja untuk Bapak Ibu yang kurang jelas bisa langsung bertanya. Pokoknya ini paling lambat diisikan tanggal 1 sampai dengan tanggal 5 besok. Kemudian nanti bisa diupdate lagi di tanggal 10 sampai tanggal 15. Dan kami harapkan isian angkanya ini benar-benar yang memang Bapak Ibu butuhkan gitu. Oke, tadi ada yang raise hand ya Pak ya? Nggak ada ya Pak ya? Mungkin Bapak Ibu ada yang kurang jelas untuk pengisian proyeksi bulanan? Pak Eri, monggo Pak Eri. Ya, terima kasih. Izin bertanya, apakah suara saya bisa didengar Pak ya, Mbak Leli? Bisa Pak, bisa.
Iya, izin bertanya terkait dengan proyeksi pengeluaran ini kan yang diisikan itu bulan November dan Desember. Iya. Kemudian apakah nanti soalnya mungkin ada tambahan dari pusat itu terkait dengan belanja barang juga, kemudian juga tambahan dari belanja modal. Itu proyek itu gimana, udah berlangsung apa pembelian itu udah berlangsung hingga apa masih berlanjut gitu loh. Itu nantinya seperti apa? Apakah kami harus juga merubah RDP yang ada di apa itu di anggaran itu, di modul yang anggaran itu direvisinya itu, ataukah hanya yang di mana proyeksi bulanan yang ini apakah juga harus menambah di proyeksi yang November dan Desember ini untuk sisa-sisanya belanja barang sama belanja modal tadi itu, Pak? Oke, jadi gini ya Pak ya, Bapak ada misalkan Bapak ada tambahan belanja barang dan belanja modal tiba-tiba gitu ya Pak ya? Ya. Oke. Ini saya tegaskan kembali ya, untuk proyeksi bulanan di sini dengan yang di modul anggaran di revisi halaman 3 DIPA, RPD halaman 3 DIPA itu berbeda ya. Jadi untuk di sini kami harapkan Bapak Ibu bisa mengupdate juga, untuk di halaman 3 DIPA-nya juga diupdate juga Pak. Kalau di halaman 3 DIPA, ketika Bapak ada penambahan pagu, saya pikir langsung otomatis Bapak ini ya Pak ya, Bapak harus melakukan update rencana penarikannya ya, kalau di modul anggaran. Nah, kalau di modul anggaran kan Bapak udah harus melakukan nih. Nah, kalau di sini Bapak tidak harus melakukan, tapi kami harapkan Bapak melakukan gitu Pak. Oke, sudah jelas Pak? Lanjut sambil nyimak dulu. Oke. Siap. Jadi di sini tuh sebuah opsional, tapi kami mohon Bapak Ibu melakukan gitu Pak. Jadi tidak ada efek bagaimana di Bapak Ibu, tapi kami mohon sekali bantuannya untuk Bapak Ibu semuanya melakukan gitu. Untuk bisa membantu kami mengelola keuangan gitu sampai nanti akhir tahun. Mungkin ada yang mau bertanya lagi Bapak Ibu terkait pengisian proyeksi bulanan. Saya pikir ini mudah, hanya nilai yang mau diisikan saja yang susah. Izin Bu Eli bertanya. Ya. Julius dari Balai KIPM Entikong. Ya, baik Pak. Terkait untuk proyeksi yang November dan Desember, untuk belanja pegawai yang bulan Desember itu diisikan di proyeksi November atau Desember. Sama juga dengan misalnya pembayaran honorarium ataupun tunjangan yang di November yang dibayarkan di Desember itu diproyeksikan di Desember ya. Untuk pengisiannya ini berdasarkan ini ya, tanggal SP2D, tanggal uang diterima, bukan tanggal SPM diajukan ya. Sama seperti RPD halaman 3 DIPA. Jadi tanggal uang diterima. Jadi ketika gaji November, ketika November berarti gaji bulan November gitu. Gaji bulan November kemarin sudah masuk di sini gitu. Sudah masuk di Novembernya. Oh begitu. Berarti yang November kan kita pengajuan Oktober, berarti per 1 November dia masuk di proyeksi November. Iya benar Pak. Baik. Atau nanti Bapak bisa juga, kan ini kan sudah tanggal 3 nih, jadi kemungkinan tanggal 1 kemarin atau tanggal 2 itu Bapak sudah di kantor Bapak Ibu semua kan sudah melakukan realisasi. Nah mungkin Bapak Ibu semua bisa cek di Omspan-nya, realisasi bulan November itu berapa ya gitu kan. Misalkan sudah realisasi 10 juta, terus ternyata sisa pagunya 9 juta gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa manage tuh nanti. Jadi yang sudah realisasi 10 juta itu juga dimasukkan di proyeksi bulan Novembernya gitu. Baik, siap. Sudah jelas. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali Pak. Oke, Bapak Ibu yang lain? Pak Khairil, silakan Pak Khairil. Izin Mbak Eli. Iya Pak. Nah Mbak, tadi kan dari pertanyaan sebelumnya kan, realisasi November ini Mbak, kami ada nyangkut nih SPP nih, karena enggak tahu ternyata uang makan itu minus,
Jadi SPP sudah dibuat, cuma waktu mau validasi setuju. Ternyata itu kendalanya Mbak, karena gaji walaupun minus kan bisa dikirim ADK SPM-nya kan. Bisa Pak. Nah kita ini kan menunggu revisi tingkat Korwil kita nih Mbak. Apakah bisa diselesaikan di bulan ini apa di bulan Desember? Karena SPP ini gantung ini, SPP uang makan ini senilai 14 juta. Apa dimasukkan proyeksi November ini? Karena kita belum tahu nih Mbak hasil revisi Paguminas uang makan ini. Ya. Mungkin ini Pak, untuk yang kan kita kan nggak bisa mengira-ngira ya Pak, revisi itu kan kapan terbitnya ya Pak ya. Yeah. Nah beruntungnya di sini untuk proyeksi bulanan ini bisa diupdate nanti Pak di tanggal 10 sampai 15. Jadi gitu ya. Sekarang ketika Bapak merasa bisa terrealisasi November, silahkan Bapak isikan di November dulu. Nanti ketika memang ada kabar dari Korwil atau bagaimana revisinya belum terbit, Bapak majukan di Desembernya gitu. Nanti diupdate tanggal 10 sampai tanggal 15-nya Pak. Oke, berarti data awal dulu ini ya berarti ya? Iya, data awal dulu. Siap. Oke. Oke, makasih Mbak Eli. Iya. Oke, Bapak Ibu yang lain ada yang mau masih ditanyakan? Mbak Eli, untuk update perubahan data tuh bisa kita lakukan mingguan kah? Ataukah harus terkunci dalam 1 bulan saja? Maksudnya Pak, perubahan Jadi, di proyeksi bulanan misalkan ini ya? proyeksi November misalnya kan, total yang kita buat katakanlah 40 juta misalnya. Ternyata dalam minggu ketiga di bulan November ada realisasi tambahan senilai di atas 40 juta gitu. Artinya kan kita merubah di minggu sebelumnya ya, sebelum SP2D diterbitkan kah, gitu kah? Atau masih bisa diubah enggak setelah kita buat di November tuh proyeksinya 40 juta, ternyata ada lagi akan melaksanakan pencairan anggaran di atas 40 juta gitu. Untuk pengubahannya hanya bisa dilakukan di tanggal-tanggal tertentu Pak, yang tadi seperti saya bilang di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, kemudian tanggal 10 sampai dengan tanggal 15. Terus nanti kan di Desember juga sama Pak, di tanggal 1 sampai dengan tanggal 5, tanggal 10 sampai tanggal 15. Jadi ketika memang realisasinya di bawah tanggal 10 dan tanggal 15, misalkan tanggal 9, berarti nanti tanggal 10 sampai dengan 15 Bapak masih bisa edit. Tapi kalau memang sudah lebih dari tanggal 15, ya sudah tidak usah diedit, nanti di Desembernya disesuaikan aja Pak. Oh gitu, oke, paham. Sip. Makasih Mbak Eli. Oke. Ya, mungkin untuk silakan Pak. Tanya tambahan lagi Mbak Eli. Oke. Terkait uang makan ini juga di proyeksi Desember nih Mbak ya. Jadi ada kesalahan, kami akui Mbak, ada kesalahan hitung pada saat Korwil kami meminta rekap Paguminas Mbak ya, perhitungan Paguminas. Jadi ada miskomunikasi yang selama ini kalau Paguminas uang makan itu kan dikalikan 3 Mbak ya. Karena dari Korwil kami itu menyajikan data realisasi sampai dengan Oktober. Ya kita ambillah dari Omspan kan, dari Omspan juga dari Sakti di menu SP2D. Ternyata itu diambil mentah oleh Korwil dan dalam proses pengajuan katanya. Nah otomatis uang makan kami untuk bulan Desember ini kosong Mbak. Apa bisa nanti dapat dispensasi itu Mbak ya untuk pembayaran melalui SPMLS di tahun berikutnya itu Mbak? Oh jadi atau maksudnya untuk upaya bulan Desember uang makannya kosong gitu ya Pak? Tidak ada pagunya karena gitu ya? waktu permintaan rekap kemarin, itu dia miskomunikasi data itu karena memintanya kan realisasi sampai dengan Oktober. Yang kita input lah di form yang disediakan. Ternyata setelah dapat persetujuan eselon 1 revisi antar satker dalam satu wilayah itu kan, ternyata 1 bulan itu tidak diikutkan gitu Mbak di bulan Desember. Nah kami mau masukkan di proyeksi ini ya, kalau ada jalan, masih ada jalan misalnya untuk menambah Paguminas belanja uang makan ini di 1 bulan, atau kalau memang ada dispensasi tidak mengikuti itu kan langkah-langkah akhir tahun, misalnya kita akrualkan di 2023, berarti tidak kita masukkan di proyeksi di Desember gitu Mbak. Iya, jadi di
di sini kan saya tekankan lagi ya Bapak Ibu, di sini belanja 51 itu boleh minus ya Bapak Ibu ya. Nah, tujuan pengisian proyeksi ini juga misalkan memang Bapak Ibu pagunya minus dan memang yang harus dibayarkan segitu, haknya memang segitu ya diisikan gitu. Misalkan memang terpaksanya belanja 51 memang 110%, diisikan saja 110%. Tapi kalau memang dari Pak Khairil sendiri bilang ya udah deh karena pagunya minus nggak mau minus, dari udah kemarin udah koordinasi ke Korwil terus ternyata ada kesalahan, nanti Korwilnya juga pasti harus revisi lagi kalau memang Bapak mau cairkan di tahun ini juga kan? Iya. Nah, itu kan ya udah mau enggak mau. Jadi di sini gimana ya ngomongnya ya? Sepertinya Korwil kami ini juga katanya Mbak ini revisi terakhir ya untuk Paguminas yang dikoordinir oleh Korwil. Tapi kan tidak menutup kemungkinan mungkin Satker bisa juga mengajukan ke eselon 1 persetujuan jika ada waktu kan begitu. Iya benar Pak. Jikapun tidak ada waktu dan mepet waktu, nah itu tadi opsi terakhir kita ajukan menggunakan DIPA 2023 itu Mbak untuk 1 bulan fullnya. Jadi tetap kita buatkan proyeksi di Desember itu ya. Kalau memang diajukan di DIPA 2023 tidak usah dimasukkan proyeksi Pak. Nah itu dia. Kalau memang itu ada dispensasi, misal apakah Satker bersuratkah ke KPPN mengindahkan lah istilah itu, mengindahkan langkah akhir tahun yang harusnya menggunakan UP misalkan. Terus dengan kejadian ini apa ada dispensasi KPPN atau dari Kanwil Perbendaraan itu Mbak? Kalau untuk revisi jadi kan biasanya kalau udah akhir tahun tuh memang dari Kanwil ya Pak yang mengkoordinir ya. Kanwil Satker masing-masing biasanya kan. Misalkan di Satker A sisa pagunya ada sisa pasti nanti dipindah ke Satker B. Satker B kurang nanti minta lagi ke Satker C begitu kan ya Pak ya. Nah, kalau misalkan dari Bapak sendiri sudah koordinasi dengan Korwil dan ada kesalahan di Korwil dan Korwil sudah bilang ini revisi terakhir, jadi mau nggak mau ya Bapak yang harus mengalah nanti di Pagu 2023 ya Pak ya. Itu dia. Kalau ada jalan situ enggak ini juga kita bahasnya. Takutnya nanti di demo orang satu kantor itu Mbak. Nah, itulah uang Pak. makan kami Desember bayarkan katanya. Kalau untuk secara misalkan dari Korwilnya masih bilang oke, diisikan saja di Desembernya ini Pak sebagai monitoring kami. Tapi kalau memang dari Korwilnya sudah bilang sudah, ya udah mau nggak mau Satker juga harus mengikutkan karena kalau Korwil kami sudah Mbak, enggak bisa lagi. Oh ya sudah Pak, sudah. Wassalamualaikum berarti Pak. Iya, waalaikumsalam lah. Tinggal KPPN aja, kita berharap lah dispensasi dari KPPN kan kalau memang ini tidak kita masukkan di proyeksi 2022 di Desembernya gitu Mbak. Jadi full di 2023 saja kan. Iya. Enggak sih Pak sebelum. Itu aja Mbak Eli. Oke. Mungkin udah ya Bapak Ibu ya di proyeksi bulanan kita langsung aja lanjut ke perencanaan kas ya. Yang kemarin sebenarnya di sosialisasi LRT sudah dijelaskan yang di mana SPP 5 hari kerja, SPM 2 hari kerja begitu ya Bapak Ibu. Langsung kita coba praktekkan aja ya. Oke, kita coba stop dulu. Nah, di sini yang harus menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya yang menyusun SPM ya. Mungkin kemarin sudah ada Satker yang bertanya kepada saya, Bu Yeni kalau nggak salah ya dari Kemenak Stadau. Mbak ini kenapa Mbak tanggal SB2D-nya kok lompat 2 hari gitu ya. Nah, di sini bisa saya jelaskan ya. Jadi mulai 1 November kemarin atau mungkin baru mulai normal lancar itu sekarang ya Bapak Ibu ya. Karena memang kami sendiri dari KPPN baru ada sosialisasi terkait perencanaan kas ini baru kemarin Bapak Ibu. Yang kemarin makanya saya agak slow respon membalas chat Bapak Ibu semuanya ya. Nah, di sini ada proyeksi bulanan dan RPD harian. Nah, di sini nih yang menjadi konsen Bapak Ibu semuanya. Pasti Bapak Ibu bertanya kan, terus gimana kita menyusun RPD hariannya gitu kan? Bagaimana kita harus menyusun RPD hariannya?
RPD harian otomatis untuk semua nilai. Oke, kita langsung saja ya. Oke, nah di sini RPD harian pada akhir tahun itu SPP jatuh temponya 5 hari kerja sejak SPP diterbitkan. Nah, di sini kemarin juga sudah saya tekankan, jadi Bapak Ibu semuanya ketika membuat SPP, jatuh tempo RPD, sebenarnya gini, untuk Bapak Ibu yang sudah pernah mengajukan RPD harian pasti sudah paham ya bagaimana sistem RPD harian. Jadi untuk yang dulu-dulu nih, RPD harian kan diajukan ketika pengeluarannya misalkan lebih dari 5M. Oke, untuk pengeluaran lebih dari 5M, Bapak Ibu mengajukan RPD harian. Misalkan hari ini Bapak mengajukan RPD harian. Jadi besok 3 hari kerja, kan masa berlakunya 3 hari kerja ya untuk RPD harian. Bapak Ibu baru bisa mengajukan SPM-nya. 3 hari kerja setelahnya Bapak Ibu baru bisa mengajukan SPM-nya ya. Nah, kalau di akhir tahun ini sistemnya begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajukan SPP, ini tuh cut off-nya, SPP cut off-nya ketika OTP PPK. Cut off-nya ketika OTP PPK. Jadi harus diingat Bapak Ibu ketika sudah OTP PPK, jatuh tempo renkas hariannya itu 5 hari kerja. Nah, di sini langsung Bapak Ibu tidak boleh lebih dari 5 hari kerja melakukan setuju SPM. Karena cut off SPM jatuh tempo menjadi 2 hari kerja itu ketika Bapak Ibu setuju SPM, bukan ketika OTP PPSPM. SPP ketika Bapak Ibu OTP PPK, SPM ketika Bapak Ibu setuju SPM. Nah, ketika Bapak Ibu setuju SPM, berarti jarak setuju SPM dengan OTP PPSPM itu tidak boleh lebih dari 2 hari kerja. Nah, ini yang menjadi concern kita semua. Nah, sebelum kita bahas panjang terkait RPD harian, renkas harian ini prosesnya bagaimana? Di sini kita klasifikasikan dulu apa saja sih yang masuk RPD harian gitu kan, yang masuk renkas harian, yang masuk SPD schedule payment date-nya di akhir tahun itu SPM apa saja gitu kan. Nah, untuk yang masuk ke schedule payment date di akhir tahun ini adalah SPM LS kontraktual dan SPM LS non kontraktual selain gaji pegawai, selain 51. Nah, untuk selain 51 dan selain SPM UP, TUP, tunai maupun KKP itu menggunakan renkas harian. Jadi yang tidak menggunakan renkas harian itu apapun yang menggunakan belanja pegawai serta UP, TUP. Yang menggunakan akun 51, yang menggunakan akun 52, 53, 57 dan lain-lain menggunakan renkas harian. Coba kita langsung saja. Aduh, gimana ya? Oke, misalkan kita contoh ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu kirim SPP nomor 1 di tanggal 1. Setuju SPM. Ketika Bapak Ibu kirim SPP, maksudnya di sini OTP PPK, jatuh temponya adalah tanggal 8. Tanggal 8 itu 5 hari kerja. 1, 2, 3, 4, 5. Jatuh tempo awalnya di tanggal 8. Jadi di sini Bapak Ibu paling lambat harus sudah cetak SPM dan melakukan persetujuan SPM. Nah, ternyata nih Bapak Ibu hari Rabunya langsung setuju SPM. Jadi secara otomatis renkas hariannya akan terupdate di hari jatuh temponya 2 hari kerja. Jadi akan terupdate di hari Jumat jatuh tempo renkas hariannya. Jadi misalkan nih, Bapak Ibu setuju SPM nomor 1 di hari Rabu. Di hari Rabu juga Bapak Ibu melakukan OTP PPSPM. Nah, di sini dananya akan cairnya di hari Jumat. Tidak cair di hari Rabu juga. Gitu. Pengertian renkas harian ya Bapak Ibu ya. Jadi dananya sudah tidak akan cair di hari Rabu juga, tapi akan cair di hari Jumatnya, begitu. Jadi ketika Bapak Ibu nanti setuju OTP PPSPM di hari Kamis, dananya juga akan cair di hari Jumat.
Ini yang menjadi concern KPPN. Kita nanti pasti akan selalu memonitoring Bapak Ibu nih, satker mana saja yang statusnya sudah setuju SPM, tapi jatuh temponya sudah hari ini gitu kan. Ketika nanti KPPN melakukan monitoring, pasti kita langsung WA Bapak Ibu, ayo tolong SPM-nya segera di OTP karena jatuh temponya di besok gitu misalkan. Jadi pengertiannya ketika Bapak Ibu OTP SPM itu dana akan cair 2 hari setelahnya atau di jatuh tempo Renkas harian gitu ya Bapak Ibu ya. Terus juga larangannya yang harus dijauhi di hari jatuh tempo itu Bapak Ibu jangan mengajukan OTP PPSPM-nya jangan di hari jatuh tempo itu. Mengingat juga PPR yang dilakukan oleh KPPN, maksudnya proses pengubahan SPM menjadi SP2D itu ada jam-jamnya Bapak Ibu. Jadi kalau bisa Bapak Ibu sekalian, kami mohon ketika memang sudah setuju SPM di hari sekarang ini misalkan tanggal berapa sekarang? Tanggal 3, berarti kan jatuh tempo Bapak Ibu kan hari Senin ya, tanggal 8. Nah, Bapak Ibu kami mohon tanggal 4-nya ini sudah OTP PPSPM gitu. Meskipun nanti dananya cair di tanggal 8. Jangan di tanggal 8 Bapak Ibu baru OTP PPSPM. Karena nanti ditakutkan akan terbit SPM di hari berikutnya. Kalau sudah terbit SPM di hari berikutnya, itu otomatis akan terjadi deviasi. Karena Renkas Bapak Ibu tadi jatuh temponya di tanggal 8. Loh kok cairnya di tanggal 9 gitu. Di situ pasti KPPN sudah nolak dulu Bapak Ibu. Mbak Kezi nanti pasti nolak nih ketika Bapak Ibu. Jadi sekarang Mbak Kezi pekerjaannya juga bertambah. Biasanya Mbak Kezi hanya proses SPM, kemudian langsung proses SP2D, validasi dan proses SP2D. Sekarang Mbak Kezi pekerjaannya bertambah dengan ketika ada SPM, Mbak Kezi harus mengecek dulu di monitoring jatuh tempo SPM Bapak Ibu semuanya gitu. Jadi sebenarnya pekerjaan di KPPN juga bertambah, tantangan untuk Bapak Ibu semuanya juga bertambah gitu. Jadi dari KPPN juga tidak sembarangan dalam memproses SPM karena kita harus mempertimbangkan tanggal jatuh temponya, gitu. Ini sama ya Bapak Ibu yang contoh yang kedua. Nah ini untuk contoh yang deviasinya. Kirim SPP nomor 1 di tanggal 1 nih. SPP kan berarti jatuh temponya di 5 hari kerja kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5 di tanggal 8. Ternyata setuju SPM di tanggal 9, maka akan terjadi deviasi. Gitu. Terus kemudian setuju SPM-nya di tanggal 9, otomatis jatuh temponya akan 2 hari kerja, tanggal 11 otomatis 1, 2 tanggal 11. Nah, di sini otomatis jatuh tempo tanggal 8 akan diupdate menjadi tanggal 11, tapi tetap akan membentuk deviasi karena sudah lebih dari jatuh tempo Renkasnya dibentuk gitu loh Bapak Ibu. Makanya kami dari KPPN sangat mohon pemakluman dari Bapak Ibu semuanya untuk sekarang SPM LS non kontraktual dan SPM LS kontraktual apapun itu yang selain 51 kecuali PPNPN, kadang kan terdapat PPNPN yang memakai akun 52 ya. Nah, itu dikecualikan akan terbit SP2D-nya 2 hari kerja begitu. 2 hari kerja setelah, bukan 2 hari kerja ya Bapak Ibu ya, lebih tepatnya akan terbit di jatuh tempo Renkas hariannya gitu. Mungkin rinciannya begitu Bapak Ibu ya. Kita coba langsung diskusi aja Bapak Ibu. Saya juga bingung sebenarnya menjelaskannya gimana. Mungkin kalau Bapak Ibu bertanya nanti bisa saya jawab gitu. Bapak Ibu ada yang mau bertanya enggak? Silakan Bapak Ibu yang masih ini bisa saya juga bingung menjelaskannya gimana ya. Intinya akan jatuh tempo
pada SPM akan cair pada jam jatuh tempo gitu. SPM akan cair pada saat jatuh tempo Renkas gitu. Di akhir tahun ini. Jadi apa mungkin ini ya Mbak Elia, mungkin PPK dan PPSPM ini lebih koordinasinya lebih ini ya, lebih dimaksimalkan mungkin ya untuk terkait pencairan SP2D ini ya. Karena ada RPD harian ini dia mau mencairkan kapan gitu ya mungkin ya. Monggo Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Nah, mungkin sebelumnya saya bisa share ini ya, share monitoring yang ada di KPPN ya. Share monitoring gimana KPPN bisa menolak dan gimana KPPN bisa memproses SPM ya. Coba ini. Oke. Nah, di KPPN nanti ada monitoring seperti ini Bapak Ibu. Ini pekerjaan tambahan nih untuk Mbak Keziani Oktaviana. Nah, akan ada seperti ini. Ketika Bapak Ibu membuat SPM, sudah otomatis ada di monitoring kami Bapak Ibu. Akan ada tanggal jatuh temponya. Nah, di sini juga yang akan menjadi concern kita. Karena ini belanja 52 nih, misalkan ini Satker PN nih, 40 PA ya, 402392. Jumlah SPM-nya ada 2, jenis belanjanya 52. Nah, ini upload NTT. Upload NTT itu upload bukti pendukung. Upload bukti pendukung SPM. Nah, di sini kan berarti belum melakukan validasi SPM. Otomatis jatuh temponya masih tanggal 9. Karena ini pasti setuju SPP-nya baru hari ini nih. Setuju SPP hari ini, otomatis jatuh tempo tanggal 9. Nah, ketika nanti dari Satker 402392 ini melakukan setuju SPM, nanti jatuh temponya akan berubah. Gitu. Atau kita coba cek ini ya, yang statusnya setuju SPM. Oke, kita coba ke nomor 21 ya, untuk Satker 648563. Ini ada setuju SPM. Tadi kan sudah dibilang ketika setuju SPM berarti tanggal jatuh temponya menjadi 2 hari kerja. Ketika 2 hari kerja berarti nanti Mbak Kezi ngecek nih ketika SPM ini masuk nih. Ini kan belum ada KPP SPM, jadi SPM-nya belum masuk di KPPN. Jadi pasti ini saya menghimbau nih, ini bakal saya hubungin ini untuk Satker 648563 dan 5658478. Ayo Bapak segera OTP PPSPM gitu. Untuk yang jatuh temponya besok pasti tanggal 3-nya bakal saya hubungin untuk segera OTP PPSPM. Jadi ketika nanti Satker nomor 21 dan 22 ini OTP PPSPM sekarang, dananya berarti akan cair besok. Ketika OTP PPSPM-nya besok, tapi di pagi hari yang benar-benar pagi, jam 8 misalkan, awal OTP dibuka, itu Mbak Kezi akan terima. Karena Mbak Kezi menjamin SP2D-nya di hari itu juga. Tapi ketika Satker 21 dan 22 ini OTP PPSPM-nya di jam 3 atau di jam 2, Mbak Kezi akan menolaknya. Gitu. Mbak Kezi akan menolaknya karena akan menyebabkan deviasi. Dan sudah tidak dijatuh temponya gitu. Nah, untuk menolaknya sendiri ini ada aturannya Bapak Ibu. Jadi Renkas harian itu akan terbentuk kembali untuk Bapak Ibu yang kemarin ikut sosialisasi LRT ya, ketika SPM ditolak oleh KPPN, maka jatuh tempo perbaikan SPM itu 2 hari kerja. Ketika sudah lebih dari 2 hari kerja perbaikan SPM, maka Renkasnya sudah hangus lagi. Nah, di sini aturannya begini. Ketika Mbak Kezi nanti misalkan menolak SPM di tanggal 4, yang jatuh temponya tanggal 4 ini, menolaknya masih di tanggal 4, maka akan otomatis terupdate jatuh tempo Renkasnya jadi 2 hari kerja. 2 hari kerja dari tanggal 4 berarti hari Senin ya. Tanggal 4 kan hari Jumat. Ya berarti akan terupdate di hari Selasa. Jadi paling lambat Bapak Ibu yang ditolak SPM-nya ini harus mengajukan SPM di hari Selasa, begitu. Nah, di sini juga ada pengecualian ketika SPM-nya ditolak tetapi sudah tidak di tanggal jatuh tempo.
misalkan nih Satker 21 dan 22 ini udah tahu jatuh temponya tanggal 4 November, tetapi malah OTP PPSPM-nya tanggal 5 November misalkan ya. Kita anggapnya tanggal 5 November hari kerja ya. OTP PPSPM-nya tanggal 5 November. Otomatis Mbak Kezi menolak SPM tersebut. Nah, ketika Mbak Kezi menolak SPM tersebut, Renkasnya tidak bakal terupdate jatuh temponya dan tetap akan deviasi gitu. Renkasnya tidak akan terupdate karena sudah tidak dijatuh tempo menolak SPM-nya gitu. Jadi di sini Bapak Ibu semuanya harus concern di jatuh tempo ini. Ketika sudah jatuh tempo, H-1 kalau bisa Bapak Ibu sudah melakukan OTP PPSPM gitu. Nah, untuk Bapak Ibu yang rajin itu biasanya ketika sudah cetak SPP, langsung cetak SPM, langsung OTP PPSPM, langsung setuju SPM, langsung OTP PPSPM, biasanya kan bakal terbit di hari itu juga. Nah, di situ mohon pemakluman juga untuk Bapak Ibu satuan kerja yang rajin, karena dananya tetap akan cair di jatuh tempo di 2 hari kerja gitu. Gitu. Mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Saya juga bingung menjelaskannya gimana ya. Izin Mbak Eli. Sok Pak. Kalau dari Satker sih betul juga kata Mbak Eli itu, kalau reminder itu lebih efektif sebenarnya Mbak, karena kita juga cukup terbantu kalau misal SP2 EGU misal sudah mau jatuh tempo. Nah, seperti Mbak Eli emang ahlinya itu Mbak. Saya berisik sekali ya Pak ya. Enggak, kita terbantu Mbak, terbantu kita karena saking banyaknya ini kan, saking banyaknya kita juga kegiatan, kadang lupa GU kita terakhir kapan. Nah, sama halnya dengan ini Mbak, kalau memang ada saat ini harus ajukan ini setuju SPM nih tanggal sekian. Tidak, ini juga kita Mbak tidak juga merasa terganggu sih Mbak. Justru terbantu kalau dengan reminder seperti itu Mbak. Jadi ini Bapak Ibu sudah nangkep belum ya maksud saya yang tidak boleh lebih dari jatuh tempo begini dan dananya akan cair di jatuh tempo. Bapak Ibu sudah nangkep ya? Jadi mohon pemakluman ya. Nanti apabila mungkin usul Mbak. Uangnya cair di 2 hari kerja ya. Usul Mbak, usul. Ya. Mungkin kedepannya perlu tambah fitur di Sakti itu ada macam aplikasi yang muncul ketika buka Sakti itu kan, untuk ada peringatan gitu. Kalau notifikasi SPP tinggal berapa hari lagi jatuh tempo, SPM berapa hari lagi jatuh temponya. Jadi Renkasnya bisa kita maksimalkan dalam itu diskusi gitu. Karena kadang-kadang kan kita juga operator ini kan mau memproses itu menunggu pejabatnya ada gitu kan. Ketika pejabat tidak ada atau jadwal pejabatnya mau ada DL, kita bisa konfirmasi lebih dulu untuk memastikan agar jangan sampai terjadi deviasi dalam proses pembayaran SPDD-nya gitu. Untuk pengembangan aplikasi ke depan biar di fitur di Sakti itu ada balon peringatan gitu. Jadi muncul gitu, muncul ini kita tahu gitu. Iya. Karena memang ini ya Pak ya, untuk Renkas harian yang ada jatuh tempo ini kan hanya diterapkan di akhir tahun Pak. Jadi mungkin fitur Saktinya tidak dikembangkan yang sedemikian rupa ya Pak ya, karena memang diterapinya kan hanya di bulan November dan Desember. Di Desember juga kan pengajuan SPM paling lambat tanggal 23 Pak. Nah di sini, jadi ini yang concernnya di sini sih. Jadi sekarang mitigasi yang bisa Bapak Ibu laksanakan tuh sekarang ketika Bapak Ibu ingin membuat SPM ataupun SPP, itu dipastikan penjabatnya ada dulu. Semua pejabatnya ada. Agar tidak selek tuh di jatuh tempo, agar Bapak Ibu semua tidak memikirkan jatuh tempo. Jadi ketika mau membuat SPP, mau membuat SPM, Bapak Ibu pastikan dulu PPK-nya ada, PPSPM-nya ada. Terus mitigasinya juga kalau bisa SPP dan SPM itu di hari yang sama. Jadi gimana ya? Jadi menghindari lebih dari jatuh tempo ya, meskipun Bapak Ibu mengajukan di hari yang sama nanti cairnya 2 hari kemudian ya Bapak Ibu ya, mohon pemaklumannya ya di situ. Jadi nanti Bapak Ibu yang membuat proyeksi bulanannya tadi juga harus memperhatikan
tanggal jatuh tempo ya. Misalkan nih Pak Khairil mau ngajuin SPM akun 52 di tanggal 30. Pastikan dananya cair di tanggal 2 Desember. Jadi dimasukkan di proyeksi bulanan yang 2 Desember gitu. Berarti Mbak, kemungkinan honor-honor di awal Desember itu tanggal 3 paling cepat Mbak ya cairnya ya? Iya, iya. Nah, karena kan kebiasaan juga orang kantor Mbak, kadang karena selalu tanggal 1 misalkan agak lamban ya kan, kita bisa jelaskan teknisnya. Pokoknya semua yang menggunakan akun 51 terus gaji PPNPN, UP, GUP itu masih normal. Sudah tidak pakai renkas harian. Yang pakai renkas harian hanya belanja selain 51, yaitu belanja selain 51. Oke? Izin Mbak, nanya lagi, banyak nanya nih. SPM LS kontraktual itu berarti yang tercatat kontraknya Mbak ya? Iya benar Pak, yang tercatat kontraknya. Karena kita ada juga berkontrak tapi SPM-nya non kontraktual gitu kan. Berkontrak tapi tidak dicatatkan di KPPN, ada juga sebagian tuh. Berarti itu yang tetap tercatat sama Pak. kontrak di KPPN saja ya? Enggak Pak, yang LS kontrak dan LS non kontrak selain 51 Pak. Selain 51. Iya, semua belanja, semua hanya belanja kegiatan 51 yang aman ya? Iya. Hanya 51 yang aman. Iya. Oh ya, uang makan dan gaji berarti. Iya. Uang makan dan gaji tidak menggunakan renkas ini. Jatuh temponya tetap sama. Siap. Selain uang makan dan gaji, intinya selain 51 itu menggunakan renkas. Itu fokusnya Mbak. Siap. Oke. Ayo Bapak Izin Ibu Mbak. ya. Izin Mbak untuk meringkas pekerjaan di akhir tahun terkait dengan adanya proyeksi dan pengajuan SPM kan. Apakah nanti di bulan Desember Satker itu boleh mengajukan misalnya honor gitu kan, honor operator misalnya. Di bulan Desember langsung mengajukan per bulan November dan Desember. Kan tetap juga menggunakan SPTJM. Kayak honor penanggung jawab anggaran gitu Mbak. Boleh enggak? Atau tukin boleh, Pak. langsung 2 bulan gitu. Di bulan Desember tuh langsung disebutkan tunjangan kinerja bulan November dan Desember tahun 2022. Nah, gitu Pak. Boleh Pak, boleh. Boleh ya. Oke, makasih Mbak. Oke. Ayo Bapak Ibu, dimohon bertanya Bapak Ibu. Mohon pemakluman juga nanti SPM-nya tidak hari ini cair ya, untuk selain 51. Cairnya di jatuh tempo. Tidak boleh marah-marah ya Bapak Ibu ya. Dana belum cair. Mbak Bailey, ini jatuh temponya memang 2 hari dari persetujuan SPM, memang harus seperti itu atau maksimal atau memang akan dieksekusi 2 hari setelah persetujuan SPM baru di keluar SPDD-nya untuk Gini, khusus Pak. untuk yang akhir tahun ini. Khusus akhir tahun ini aja Pak. Oke. Khusus akhir tahun ini aja. Ya, berarti kan iya, karena ini kan tidak lama berlalu nih. 2023 akan klik langsung cair gitu. Oh, 2002. Kalau 2023 nanti sudah balik seperti biasa, Pak. Iya. Kalau 2023 cairnya ada jatuh tempo nanti marah-marah nanti, Pak. Duitnya belum masuk gitu kan. Oke, makasih. Bendaharanya enggak marah Mbak Eli, yang marah yang dicairkan. Oh, gitu. SPDD belum keluar uang udah cair gitu ya. Iya. Jadi pokoknya intinya begitu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah misalkan hari ini Bapak Ibu setuju SPM, hari ini juga Bapak Ibu setuju OTP PPSPM, nanti dari KPPN akan memprosesnya tetap hari ini. Cuma nanti tanggal SP2D-nya 2 hari kerja setelahnya di tanggal jatuh tempo ini gitu. Atau misalkan hari ini Bapak Ibu persetujuan SPM, terus Bapak Ibu baru OTP PPSPM-nya besok. Berarti kan masih di renggang tanggal jatuh tempo tuh. KPPN akan prosesnya juga besok. Besok itu, tapi dananya cair berarti 1 hari kerja setelahnya. Karena jatuh temponya kan udah lewat di yang OTP PPSPM ini nih. Jatuh temponya persetujuan SPM gitu. Oke? Jelas Bapak Ibu? Mbak Eli, izin tanya. Iya. Ya.
Mbak, untuk misalnya kan untuk SPP di tanggal 1, berarti kan maksimal untuk setuju SPM-nya di tanggal 8 ya? SPP di tanggal 1. 5 hari Setuju, kerja. setuju SPM-nya di tanggal 8 ya? 3, 4, 5. Iya benar Bu, tanggal 8 maksimal. Berarti setuju SPM di tanggal 8, begitu juga OTP, cairnya berarti di tanggal 10 kan? Iya Berarti, benar. Oke, siap ya, terima kasih. Nah di sini nggak boleh ya Ibu OTP SPM di pas tanggal 10, nanti ditolak nih. Oke Mbak. Oke. Siap, di-note. Oke. Yuk Bapak Ibu yuk mulai pusing. Ayo Bapak Ibu, bertanyalah Bapak Ibu agar tidak sesat di jalan. Sudah? Kalau sudah clear nih, nanti tidak ada yang ini ya. Mbak SPB. Izin Mbak, sebelum ditutup, Mbak. Uangnya belum cair gitu. Oke, gimana Pak? Izin. Dia tinggal terima data ya kan? Halo? Silakan Pak. Halo. Izin Mbak Eli nanya lagi. Tak kiraan itu RPD harian itu dicatat manual, ternyata digenerate oleh SPM itu ya. Iya benar Pak, RPD-nya otomatis baik. Kecuali tadi yang tema pertama tadi apa? Tadi pas lagi down itu jaringan kami Proyeksi lagi down. Nah, proyeksi itu Mbak ya, itu yang wajib manual itu ya. Proyeksi manual. So tidak mengikuti tadi Mbak lagi down server internet kantor. Untuk yang proyeksi itu nanti pokoknya intinya dari proyeksi itu digunakan oleh kantor pusat kami, kantor pusat DJPB untuk bisa mengecek nih adanya silpa di akhir tahun, gitu. Adanya sisa lebih pembiayaan anggaran. Kan kita nggak tahu Pak nanti di awal tahun perekonomian Indonesia akan gimana, kita nggak tahu kemarin kok tiba-tiba ada COVID gitu kan. Nah disinilah fungsinya kita mengisi proyeksi ini. Jadi dimohon Bapak Ibu bisa mengisikan proyeksi pengeluaran bulanan ini dengan sebenar-benarnya. Kalau memang 51-nya ada 110% yang dibutuhkan, isikan 110% gitu. Itu ya, Bapak Ibu ya. Oke. Jadi di sini yang lebih kami tekankan terkait ini sih Bapak Ibu, jatuh tempo ini sih, jatuh tempo ringkas harian ini sih. Ya Bapak Ibu ada yang mau tanya lagi? Untuk materinya udah di-share ya Mbak Eli ya? Udah ada Pak, udah ada Pak. Oke, siap. Nanti Bapak Ibu bisa ini ya, lihat materinya itu yang terkait jatuh tempo itu ya. Oke. Nah, ya Bapak Ibu, kalau sudah kita sudahin nih, karena sebenarnya materi intinya tuh di sini, jatuh tempo ini, agar Bapak Ibu nggak bingung dan tidak terlambat pastinya. Yuk, udah paham Bapak Ibu? Untuk jatuh tempo yang SPP yang 5 hari kerja itu tidak harus di hari kelimanya ya Bapak Ibu ya, untuk disetujuinya ya. Iya. Nanti dia langsung update otomatis nanti. Oke. Ada Bapak Ibu yang ditanyakan? Ayo. Bisa bertanya Mbak Eli? Oke, boleh Pak, boleh. Baik. Ini Mbak, untuk berkenan dengan jatuh tempo tadi, misalkan begini, tanggal SPM kan kemarin, kemudian OTP-nya hari ini, berarti SP2D-nya atau jatuh temponya itu berlaku untuk mulai 2 hari ke depan setelah hari ini atau terhitung dari kemarin? Bapak setuju SPM-nya Pak? Untuk SPM itu jatuh temponya per setuju SPM. Bapak setuju SPM kapan Pak? Tadi pagi. Kalau setuju SPM tadi pagi berarti jatuh temponya 2 hari kerja setelah hari ini. Berarti kena ke hari Senin. Ya. SP2D-nya. Iya, SP2D hari Senin. Oh iya, terima kasih. Bapak OTP PPSP-nya juga hari ini juga. Untuk yang 51 enggak ya? 51 sesuai Pak. 51 Oke, enggak dari ini. masuk Berarti itu yang 5 di luar 51 ya?
Iya, di luar 51. Soalnya enggak jadi malam minggu kata ini. Oke, makasih Mbak Eli. Oke. Bapak Ibu bertanya, Bapak Ibu, agar nanti tidak ada yang lewat rentasnya, agar tidak ada yang lewat. Izin nanya lagi Mbak Eli. Iya, Pak. Kalau memang perlakuan seperti itu Mbak, apa ada kewajiban Satker itu Mbak setelah ADK-SPM melapor melalui grup gitu Pak? Karena selama ini kan kita tahunya setelah ADK-SPM ya udah serahkan ke PPN gitu kan. Karena kan ada beberapa Satker juga setelah OTP SPM izin Satker ini ada OTP SPM gitu. Apa ditindaklanjuti ke grup apa dibiarkan saja itu Mbak? Dibiarkan saja sih Pak. Mungkin gini aja Pak, biar Bapak Ibu semuanya juga bisa enak ya. Bapak Ibu keberatan enggak misalkan setiap pagi saya share monitoring tagihan ini biar Bapak Ibu bisa cek nih jatuh tempo Bapak Ibu sekalian. Boleh Mbak. Boleh Pak, di-share aja Boleh. biar sulit ketahuan. Kalau bolos sebelum hari kerja. Sebagai reminder. Kan ya. Siap. Tapi Bapak Ibu nggak keberatan ya kalau misalkan tagihan-tagihannya terlihat di sini? Iya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Untuk pengingat memang. Rapopo Mbak, rapopo. Oke. Biar Bapak Ibu aware juga jatuh temponya. Dilihat dari statusnya ya. Yes. Oke. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Karena monitoring ini cuma ada di KPPN Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak bisa mengeceknya. Bapak Ibu harus mengawang-awang. Berhitung tanggal ya. Iya. Ini mau nambahin. Ya, sok. Izin Bapak Ibu, izin Silakan menambahkan. Oke, Zi. Mungkin biar lebih memudahkan KPPN ya. Bapak Ibu nih harus lebih aware sama OTP SPM. Jadi kalau bisa di hari yang sama setelah setuju SPM langsung OTP SPM gitu. Jangan hari ini OTP SPM, jangan hari ini setuju SPM terus ditunda-tunda OTP SPM-nya gitu. Soalnya jarak jatuh tempo SPM itu cuma 2 hari gitu. Kalau SPP kan 5 hari, kalau SPM itu cuma 2 hari gitu. Jadi kalau bisa di hari yang sama setelah setuju SPM langsung OTP SPM gitu. Itu ya Bapak Ibu. Aman? Aman ya Bapak Ibu ya? Yap. Oke. Cukup Mbak Eli? Oke, cukup. Bapak Ibu? Mbak Desi ada lagi tambahan? Cukup? Ya cukup Pak. Baik, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sebelum kami tutup, ini Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih telah selama ini ya udah terkait realisasi APBN yang selama ini kita laksanakan. Mungkin izin untuk realisasi triwulan sampai tanggal 30 Oktober kemarin saya share ke grup KPA, mungkin mohon perhatiannya ya Bapak Ibu ya. Mungkin terima kasih yang sudah realisasinya sudah ini ya, sudah 80%, sudah 90%. Mohon izin untuk yang masih di bawah 50% agar segera ditingkatkan ya pencairannya, realisasinya. Ini di bulan November Desember seharusnya Satker sudah istilahnya sudah berhitung ya Bapak Ibu ya. Apalagi dari kantor pusat juga meminta proyeksi bulan November sama Desember ya Bapak Ibu ya. Jadi di situ Satker seharusnya sudah bisa berhitung kapan pencairannya, di tanggal berapa, mohon didetailkan ya Bapak Ibu ya, nanti agar direalisasi bisa direalisasikan, bisa dicairkan, jangan sampai melewati batas waktu yang telah ditentukan di Per 8 itu Bapak Ibu ya. Mungkin dari saya sekian. Mungkin dari Mbak Eli ada tambahan atau Mbak Kezi? Mungkin izin menambahkan ya Bapak Ibu ya, bukan menambahkan, izin mengingatkan aja.
segera mengirimkan data cabut paling lambat tanggal 7. Oh iya. Terus sebelum mengisikan data cabut, jangan lupa mengisikan proyeksi bulanannya ini ya, proyeksi bulanannya, karena proyeksi bulanannya paling lambat diisikan tanggal 5. Tanggal 5 itu hari Sabtu. Kami agak ketar-ketir nih, tanggal 5 tuh hari Sabtu bukan hari kerja, bisa diisi atau enggak. Jadi diusahakan secepatnya aja ya Bapak Ibu ya. Nanti saya share juga satker mana yang belum mengisi proyeksi, karena di KPPN bisa monitoring juga satker yang belum mengisikan proyeksi. Oke? Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya. Semoga dimudahkan dan ini ya dilancarkan terkait pelaksanaan APBN kita ya. Oke, kami tutup. Terima kasih. Jangan lupa absen nih, diingatkan ya. Untuk linknya udah ada ya, udah di-share di WA juga ya Mbak Eli ya. Iya, Baik, Pak. terima kasih. Kami tutup. Apabila ada salah-salah dari kami, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bapak Ibu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih. Mohon bantuannya, tidak lebih dari jatuh tempo. Oke.